kita akan mendengarkan lagu tema kita. Silakan untuk ditayangkan. Baik, silakan Bang Elvin, waktunya. Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Selamat sore, selamat malam. Senang sekali bisa kita melanjutkan pembelajaran kita ya mengenai pendidikan bagi anak-anak kita. Dan bagi saya sendiri, untuk minggu ini sangat positif artinya, walaupun bahan saya sudah persiapkan ini sebagian sudah mungkin sekitar 10 tahun, tetapi karena saya harus presentasikan lagi, saya kembali baca lagi, dan saya kembali mencari beberapa bahan tambahan, dan satu hari terakhir pada saat saya konsentrasi untuk bahan terakhir ini, saya banyak kembali diingatkan dan menambah juga perbendaharaan dari pelajaran-pelajaran yang ada. Dan tadi saya sempat bicara juga dengan istri, ini adalah bagian yang memang kita harus sudah persiapkan untuk pembekalan kepada jemaat-jemaat, kepada sekolah-sekolah, dan terutama untuk keluarga-keluarga dalam mendidik anak-anak kita. Baik, dalam pelajaran hari pertama, kita dalam kejar-kejaran ya, karena bahan yang cukup padat, tetapi merupakan dasar dari apa yang kita akan pelajari, mengingatkan kita pentingnya untuk menempatkan persepsi yang sebenarnya dalam pendidikan, terutama berhubungan dengan pekerjaan. Dan kemarin kita belajar juga mengenai bagaimana pentingnya faktor emosi dalam pendidikan tersebut. Dan malam hari ini kita akan belajar lanjutannya dari seri tersebut. Secara sederhana saya ingin bawa pikiran kita mengenai pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama ada 3 hal yang perlu kita ingat tujuan dari pendidikan sesuai dengan apa yang Ellen White katakan di dalam buku Education. Yang pertama adalah bagaimana memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan juga sebagai juru selamat kita. Jadi anak-anak harus diperkenalkan sejak usia dini. Kemudian langkah kedua adalah bagaimana membantu mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini hal yang tidak kalah pentingnya, seringkali kita lupa. Dan ini yang menjadi masalah serius dari gereja kita, bahwa anak-anak banyak sekali, bisa dikatakan sudah sekitar 80% lebih meninggalkan gereja. Dan ada banyak data saya bisa bagikan. Apalagi kalau kita membahas pelajaran sekolah sahabat kita beberapa, mungkin tahun yang lalu, mengenai family season. Kebetulan saya bertemu dengan pasangan suami istri, penulis dari buku sekolah sahabat kita. Dan mereka menyatakan bahwa ada banyak data yang menunjukkan bahwa seringkali kita lupa mendidik anak-anak kita dan membantu mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga pada saat mereka bertumbuh dewasa, mereka akhirnya meninggalkan kebenaran. Dan kalau ditanya, mereka katakan mereka tidak pernah meninggalkan gereja. Kenapa?
Karena itu bukan gereja mereka. Itu adalah gereja orang tua mereka. Itu adalah gereja dari opa dan oma mereka. Bukan gereja mereka sendiri. Karena apa? Mereka tidak memiliki rasa ikatan pribadi. Mereka tidak punya kesempatan untuk membuat pilihan itu menjadi kebenaran mereka, menjadi Tuhan mereka, menjadi gereja mereka. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana mempersiapkan mereka menjadi ambasador dari Tuhan sendiri, atau sebagai misionaris-misionaris untuk ikut serta menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan dasar dari apa yang Alkitab katakan secara sederhana dalam Ulangan 6 ayat 5-9, kita diingatkan untuk mendidik anak-anak kita sejak masa kanak-kanak. Dan itu kita lakukan selama 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu. Dalam ayat itu, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa pada saat kita berdiri, duduk, berjalan, tidur, bahkan kita harus gantungkan itu di dalam seperti kalung dan juga di seperti hiasan ornamen di rumah kita. Hukum mengenai Tuhan dan kasih-Nya. Dan Salomo juga mengingatkan kita bahwa dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan bahwa kita harus mendidik anak-anak itu di jalan yang harus mereka lalui. Dan apabila mereka sudah dididik dan dilatih untuk berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya pada masa kanak-kanak mereka, pada saat mereka tua nanti mereka tidak akan pergi meninggalkan jalan itu. Atau paling sedikit, mereka akan punya kecenderungan yang lebih besar untuk bertahan dalam kebenaran. Nah, yang berikut juga, Ellen White mengingatkan bahwa satu-satunya harta yang kita bisa bawa dari dunia ini hingga ke surga nanti hanyalah karakter seperti Tuhan miliki, atau seperti Kristus sendiri. Itulah satu-satunya. Dan di surga pun kita masih akan terus mengembangkan karakter itu. Jadi kalau di surga pun kita masih harus terus belajar untuk mengembangkan karakter seperti Kristus. Betapa pentingnya itu kita lakukan di dunia ini. Dan diingatkan juga dikatakan bahwa 7 tahun pertama ini adalah the golden period dari penanaman karakter itu. Karena di sanalah anak-anak itu belajar mengenai kebenaran dan kebaikan. Kita membuat impresi yang dalam di dalam pikiran mereka, di dalam jiwa mereka. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus mengajarkan sejak mereka dalam kandungan, sejak masa balita mereka, 7 tahun pertama, secara konsisten dan sederhana untuk membangun karakter. Itu yang paling penting. Sejak masa kecil, untuk pengembangan karakter sesuai dengan karakter Kristus. Dan yang berikut juga, kita harus menuntun mereka tidak hanya melalui apa yang kita ajarkan, tetapi juga melalui keteladanan kita. Makanya dalam Ulangan 6 tadi dari ayat 5 dikatakan kita harus lebih dahulu mengasihi Tuhan Allah kita sebelum mengajarkan kepada anak-anak, sehingga mereka melihat dalam kehidupan contoh dari orang-orang yang ada sekeliling mereka. Dan jangan lupa, orang tua adalah heroes atau jagoan dari anak-anak itu. Ingat beberapa waktu yang puluhan tahun yang lalu ada lagu My Daddy is my hero. I love you Daddy. Jadi itulah heroes pertama dari anak-anak, tokoh besar yang pertama dikenal oleh anak-anak. Dan sebagai ayah, kita diingatkan bahwa kita adalah wujud dari Allah yang dilihat dari anak-anak kita di dalam kehidupan berkeluarga pada masa kecil mereka. Makanya tugas seorang ayah adalah apa? Tugas sebagai imam di dalam keluarga. Jadi penting sekali kita menghidupkan dalam kehidupan kita sendiri. Dan tadi malam kita sudah diingatkan bahwa dalam proses pembelajaran itu, emosi yang positif sangat penting. Tangki emosi mereka harus penuh, sehingga mereka bisa belajar dengan maksimal. Karena kalau tidak, walaupun mereka belajar, seringkali emosinya, pada saat emosi negatif, pembelajaran itu akan bisa menjadi bumerang. Contoh sederhana begini, banyak keluarga Advent yang menekankan dan berusaha agar anaknya bisa bermain piano. Saya termasuk salah satu dalam dalam cetakan seperti itu. Tetapi setelah beberapa waktu saya melihat bahwa anak saya tidak memiliki talenta bermain musik yang kuat, sama seperti saya, menyukai musik, menyukai lagu, tetapi tidak memiliki talenta yang kuat, sehingga tidak betah untuk duduk berjam-jam berlatih setiap hari, setiap minggu secara konsisten. Akhirnya saya belajar dan saya melihat, dan dari apa yang saya pelajari, mengingatkan saya bahwa anak tidak boleh dipaksa. Sehingga akhirnya saya sambil mengelus dada, saya merelakan akhirnya, ya memang bukan itu talentanya. Ternyata setelah itu kami dapati di rumah bahwa talenta anak saya adalah masak, salah satunya. Dan dia suka sekali untuk masak, dari kecil. Dan kami biarkan kebebasan itu. Nah, jadi kembali
bahwa dalam hal tertentu kita harus ingat bahwa emosi yang positif salah satu bagian yang sangat penting. Dan ada cerita yang ekstrim dikatakan bahwa ada anak pada masa tuanya, setelah keluar dari rumah orang tuanya, setelah mandiri, walaupun dia jago sekali bermain piano, dia sampai tidak mau lagi sentuh piano. Karena piano itu mengingatkan dia akan masa-masa di mana dia dipaksa ayahnya harus duduk bermain piano setiap hari. Dan kalau tidak, dia akan dipukul. Kalau dia melakukan kesalahan dalam berlatih, dia juga akan dipukul. Sehingga dia tidak mau dia sentuh sama sekali. Dan tentu ini tidak akan berguna untuk mereka. Ada banyak cerita seperti yang kita dapati. Jadi tadi malam kita diingatkan bahwa emosi yang positif di dalam proses pembelajaran sangat penting. Nah, yang berikut lagi adalah pembelajaran hari ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh West Stafford. West Stafford adalah salah satu misionaris besar, dan ini adalah salah satu tokoh panutan saya. Dia selama berpuluh tahun menjadi presiden dari Compassion International, salah satu lembaga LSM dunia seperti ADRA. Dan mereka khusus fokus dalam bagaimana menyiapkan anak-anak menjadi murid Yesus. Saya sangat salut, falsafah mereka sangat baik. Dan bahkan kalau saya bandingkan dengan ADRA, mereka memiliki mereka memiliki satu tujuan dan juga satu ketetapan untuk tidak mau bergantung kepada donor-donor besar, terutama donor dari negara. Karena kalau dari negara-negara donor, uang tersebut mereka terima, mereka harus menjalankan satu kegiatan yang tidak boleh berafiliasi kepada ras, suku, dan juga agama. Harus terbuka. Seperti ADRA. Makanya kita tidak bisa memilih, ada banyak sekarang seringkali komplain dari organisasi, kenapa pegawainya ada banyak yang bukan Advent. Tetapi kita mengatakan bahwa dana yang kita terima, ini dari negara-negara donor, yang sudah memberikan komitmen kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya mengedepankan satu kelompok tertentu, termasuk agama. Tetapi berbeda dengan Compassion. Mereka mengatakan karena kami ingin mendidik anak-anak ini menjadi murid Yesus, mereka tidak mau terima dana dari negara donor. Dan banyak sekali cerita positif yang saya dapatkan dari West Stafford, dan itulah saya ambil dari buku Just 1 Minute. Anda bisa lihat bukunya, Anda bisa lihat Google. Saya punya kopi bukunya, ada beberapa di rumah. Karena sangat bagus bukunya, makanya seringkali saya bagi-bagikan buku tersebut. Nah, dikatakan bahwa para ahli perkembangan anak-anak mengetahui bahwa hal yang paling mendasar dan paling penting untuk menetapkan values, ya nilai-nilai, untuk membentuk worldview, untuk membentuk persepsi diri mereka, itu sangat penting dilakukan pada usia-usia dini dari anak tersebut. Jadi diingatkan bahwa semua nilai dan juga bagaimana menetapkan worldview atau cara pandang kita kepada dunia dan diri kita sendiri, dan persepsi kita akan harga diri kita itu ditentukan pada usia mula-mula, usia dini. Nah, ada beberapa komentar dari psikolog modern yang mengatakan bahwa kurang lebih 90% dari siapa kita itu ditentukan pada masa anak-anak, pada masa golden period tersebut. Yang dalam istilah Ellen White dikatakan 7 tahun pertama. Contoh sederhana, saya harus travel karena pandemi sudah dari Maret tahun lalu hampir tidak pernah kami keluar, tidak pernah sama sekali keluar dari Malaysia. Tapi biasanya setiap bulan kami selalu melakukan perjalanan. Malah kadang-kadang saya merasa seperti hidup hanya di airport, dari satu airport ke airport lainnya. Dan saya seringkali harus berada di negara yang makanan pokok mereka bukan nasi. Tetapi saya adalah orang Indonesia asli, perut saya perut Melayu, sekenyang apapun juga kalau belum makan nasi saya belum kenyang. Walaupun perutnya sudah penuh. Dan saya suka pizza, saya suka mie, saya suka burger. Tetapi saya tidak bisa makan hanya makanan tersebut berhari-hari tanpa ketemu nasi. Makanya kalau saya travel, saya harus bawa juga rice cooker dan beras pecah kulit saya dari sini. Selalu saya kemana-mana, saya bawa sendiri. Nah, inilah salah satu bentuk yang kita bisa lihat secara fisik dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana kita dibentuk masa kecil akan menentukan kita berikutnya pada saat dewasa. Dan hal yang sama juga bergantung untuk sisi mental maupun sosial dan juga spiritual. Nah, itu ditekankan dan dibentuk dan dimatangkan oleh dorongan dan penerimaan, affirmation dan acceptance.
tetapi juga bisa dirusak oleh kritik dan juga penolakan. Jadi kita perlu hati-hati. Kita akan belajar lebih jauh lagi dari cerita-cerita berikut nantinya. Nah, untuk satu ilustrasi sederhana begini, kalau kita mau membentuk sesuatu atau menulis sesuatu di dalam satu bagian yang disemen, dan semen itu masih basah, tentu sangat mudah untuk membentuk impresinya, kan? Contohnya kita mau bikin cetakan tangan di semen yang masih basah, hanya ditaruh kan ada terus tidak lama kemudian kita akan bisa lihat pada saat mengeras bentuk dari tangan kita. Dan kadang-kadang juga ada banyak orang suka menulis namanya di semen yang basah. Tetapi bagaimana kalau semen itu sudah kering? Kalau kita ingin menulis sesuatu, menggambar sesuatu, kalau semennya sudah mulai mengeras, mungkin kita harus menggunakan pahat dan juga palu. Tetapi kalau sudah keras sekali, mungkin kita harus gunakan bor untuk melubang semen tersebut dan menaruh dinamit untuk meledakkannya. Tetapi akhirnya apa? Hasilnya akan rusak segala-galanya. Dan ini sama dengan apa yang terjadi di dalam karakter seorang manusia. Apabila dibentuk pada saat waktu dia masih kanak-kanak dengan sangat mudah. Sama seperti kita membentuk sesuatu di semen yang basah. Tetapi dengan berjalannya waktu, semen basah itu, jiwa anak-anak itu akan semakin mengeras. Dan pada akhirnya mungkin akan ada bentrokan yang kuat kalau kita memaksa mereka untuk merubah pada saat dewasa. Jadi sangat penting sekali kita untuk ingat bahwa sangat penting kita memperhatikan pembentukan karakter anak-anak kita pada usia muda mereka. Baik, kalau itu sudah terlewati masa-masa tersebut, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk membentuk kehidupan mereka. Selain dengan tiga hal pertama tadi. Yang berikutnya adalah dengan inspirasi. Dan tidak kalah pentingnya juga selama masa dewasa mereka. Mereka memerlukan dorongan, mereka memerlukan dukungan sepanjang sisa perjalanan hidup mereka. Baik, ada seorang yang mengatakan, nah Anda bisa lihat di Google, yang mengatakan bahwa seorang guru kelas rata-rata itu hanya bercerita. Mediocre teacher, hanya bercerita. Untuk guru yang baik, dia akan menjelaskan. Nah, guru yang hebat, dia akan menunjukkan demonstrasi dengan satu percobaan, dengan satu contoh. Itulah guru yang hebat. Tetapi guru yang terbaik, the greatest teacher, adalah orang yang memberikan inspirasi. Makanya bagian ini kita akan belajar mengenai bagaimana memberikan inspirasi kepada anak-anak sehingga mereka bisa belajar. Graham Greene mengatakan bahwa ada satu waktu, ada satu momen dalam kehidupan anak-anak di mana ada satu pintu yang terbuka dan akan menerima sesuatu tersebut dan membantu anak ini untuk menuju masa depan yang cerah. Dalam istilah dari West Stafford dikatakan the golden 1 minute, just in 1 minute. Nah, kita akan dengarkan dari beberapa cerita berikut. Jadi waktu hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita saja yang betul-betul terjadi dari beberapa tokoh yang mungkin terkenal atau juga mungkin yang hanya dalam kelas lokal, tetapi ceritanya sangat berinspirasi. Yang pertama adalah bagaimana untuk menguatkan anak-anak dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka. Diceritakan Misty pada satu kali sedang mengemudikan kendaraannya seorang diri. Dia seorang wanita muda. Dalam perjalanan kemudian dia melihat bahwa di mobil van di depannya ada satu keluarga sedang melakukan perjalanan juga ke arah yang sama di jalan tol. Ada ayah dan ibunya dan ada 3 anak laki-laki yang masih kecil. Mereka sedang menoleh ke belakang ke lalu lintas termasuk ke Misty yang sedang mengemudikan kendaraan tepat di belakang kendaraan mereka. Dan Misty kemudian teringat, pada saat mereka masih kecil, tinggal dengan orang tuanya, mereka seringkali dia dengan abang-abangnya, dengan saudara perempuannya juga, seringkali di mobil dan melakukan permainan anak-anak. Waktu itu tentu belum banyak gadget. Dan salah satu permainan yang mereka suka adalah dengan melambaikan tangan kepada orang-orang di kendaraan lainnya yang berpapasan dengan kendaraan mereka. Seringkali wajah-wajah di kendaraan yang lain hanya sekedar menatap, atau kadang-kadang bingung. Tetapi ada juga orang-orang yang melambai kembali kepada mereka. Dan pada saat ada sambutan dari orang lain, penumpang lain di kendaraan yang lain,
melambaikan tangan kembali kepada mereka. Mereka dengan semangat kembali melambaikan tangan kepada orang tersebut. Mengingat masa kecilnya itu, kemudian Misty melambaikan tangan kepada ketiga anak laki-laki yang ada di kendaraan depannya. Tidak lama kemudian ketiganya langsung dengan semangat juga melambaikan tangan. Dan dia melihat bagaimana mereka satu persatu mengatakan sesuatu, berpaling ke depan kepada ayah dan ibunya. Setelah itu mereka kembali menoleh kepada Misty dan melambaikan tangan. Setelah beberapa saat mereka saling melambaikan tangan, kemudian Misty merasa ini sudah waktunya dia untuk segera melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Dan kemudian dia menyalip dari sebelah kiri, karena ini terjadi di Amerika, dia menyalip dan kemudian dia sampai ke exit tol dari jalan tol tersebut. Tetapi pada saat dia sudah berada di sana, tiba-tiba dia menyadari bahwa mobil yang tadi yang berisi 3 anak laki-laki ini yang melambaikan tangan kepadanya juga berada di sisi sebelahnya. Dan ayahnya memberikan tanda dia untuk menepi. Misty ingat pesan ibunya, hati-hati pada saat kamu berkendaraan seorang diri. Jangan berbicara kepada orang asing yang tidak kamu kenal. Tetapi dia merasa tampaknya ini keluarga, kemungkinan besar mereka orang baik, dan juga gerbang tol tidak jauh dari tempat dia berada. Akhirnya dia berhenti. Kemudian orang tersebut mematikan kendaraannya di pinggir jalan tol di bagian exit dan berjalan ke arahnya. Pada saat di sisi jendela dari mobil Misty, pria tersebut kemudian mengatakan, nama saya Bill. Terima kasih banyak karena kamu sudah menjadi berkat bagi anak-anak saya. Kemudian diceritakan secara singkat. Beberapa hari yang lalu istri saya baru meninggal dunia. Dan sekarang saya dengan adik perempuan saya dalam perjalanan menuju kota tempat adik saya berada karena kami akan tinggal bersama dengan dia. Sepanjang perjalanan ketiga anak saya sangat resah. Mereka baru saja kehilangan ibunya. Di mobil mereka tidak tahu mau melakukan apa. Mereka sangat sedih. Saya juga tidak tahu bagaimana cara menghibur mereka. Dan saya berterima kasih karena dengan kamu melambaikan tangan, kamu sudah memberikan satu kegembiraan, menguatkan anak-anak saya. Dan Misty kaget. Dia tidak sadar bahwa hal sederhana yang dilakukan ternyata bisa menjadi inspirasi yang menguatkan ketiga anak yang sedang sedih. Dia berpikir ini satu keluarga lengkap dalam perjalanan mereka. Kemudian Misty mengatakan, Bill, sebenarnya saya juga sedang merasa agak gundah. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu, ibu saya sudah meninggal dunia, yang sangat dekat dengan saya. Sekarang saya seorang diri, hidup. Dan dalam perjalanan tadi, saya diingatkan akan ibu saya. Dan perjalanan yang kami lakukan bersama keluarga waktu kami masih kecil. Karena itu saya melambaikan tangan tadi. Dan akhirnya, mereka berpisah. Tetapi sejak saat itu, setiap kali Misty teringat kepada ibunya, dia tidak pernah lagi merasa gundah dan sedih. Dia sekarang merasa sangat bahagia. Karena ternyata dia memiliki masa-masa bahagia bersama orang tuanya, walaupun sudah berlalu, dan dia bisa bagikan itu kepada orang lain. Baik, kita masuk kepada cerita kedua. Bagaimana menjadi bagian menolong pada saat dibutuhkan. Ini diceritakan mengenai Herb Giveaway di tahun 1918 di South Dakota. Pada saat itu Amerika dan sebagian besar dunia menghadapi wabah flu. Dan dikatakan pada saat musim dingin, masih banyak orang yang terkena penyakit flu tersebut dan banyak yang sampai meninggal dunia. Pada saat dia ingin beristirahat di sore hari itu, pada saat salju sedang turun di luar, tiba-tiba mendengarkan ketukan pintu. Dan pada saat dia buka pintu, dia lihat dengan jaket yang tebal dan ditutupi oleh salju. Tetangganya yang seorang farmasis. Dia sangat sibuk bekerja di toko obatnya, membantu meracik obat untuk menolong warga mereka yang sakit. Kemudian dia mengundang sahabatnya untuk masuk dalam rumah. Setelah membuka pakaiannya, dia punya jaketnya, kemudian pada saat duduk, Herb menanyakan kepada tetangganya, apa yang bisa saya bantu? Dan dia mengatakan, saya baik-baik saja. Tetapi Pinky dalam keadaan sakit. Karena wabah flu ini, sekarang dia kena pneumonia. Tampaknya dia tidak memiliki harapan yang besar untuk bisa tetap hidup. Tetapi saya mendengar bahwa di Minneapolis ada satu obat yang sedang dikembangkan, yang sangat, menurut cerita, sangat mujarab untuk menolong mereka yang menghadapi pneumonia. Tetapi saya tidak bisa melakukan perjalanan sekarang. Herb langsung menyadari bahwa dia harus membantu. Tetapi saat ini dia sudah hampir malam hari. Dan perjalanan ke Minneapolis itu perjalanan jauh, kurang lebih 250 mil jauhnya.
Tetapi dia menyadari juga apabila dia tidak membantu tetangganya, kemudian Pinky bisa meninggal dunia. Dan dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Akhirnya Herb mengatakan, oke, kepada tetangganya, berikan alamatnya, saya akan pergi. Malam itu juga dia mengeluarkan T-Ford modelnya. Mobil Ford zaman dulu yang tidak ada pemanasnya. Dan dia melalui perjalanan sepanjang malam, 250 mil, yang kecepatannya kadang-kadang katanya hanya mencapai 35 mil per jam, paling cepat, karena melalui jalan yang kondisi yang buruk. Pagi hari dia tiba di Minneapolis, dia pergi ke tempat obat di mana alamat sudah diberikan, mengambil obat tersebut dan kembali melakukan perjalanan pulang ke South Dakota. Singkat cerita, obat itu tiba di tangan tetangganya, diberikan kepada Pinky dan Pinky sembuh. Dikatakan beberapa tahun kemudian berlalu, Herb meninggal dunia pada usia lanjutnya. Tetapi dia tidak bisa melihat hasil dari pertolongan yang diberikan yang menolong nyawa Pinky. Dikatakan beberapa waktu setelah itu, Pinky bertumbuh dewasa, memulai karirnya di politik, sehingga dia menjadi salah satu senator di Amerika. Bahkan pada akhir karirnya, dia menjadi salah satu wakil presiden Amerika Serikat, yang namanya adalah Hubert Humphrey. Hal kecil yang dilakukan oleh Herb beberapa tahun sebelumnya di masa kecil dari Pinky, menolong kehidupan Pinky dan karirnya yang sangat berguna kepada bangsanya. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa mengubah kehidupan seorang anak. Cerita yang ketiga, cerita dari seorang profesional di New York City. Dia menceritakan, dan cerita ini ditulis di Star Tribune oleh James Lanfesti pada 15 Mei 1988. Dia mengatakan dalam wawancaranya bahwa dia ingat kepada masa kecilnya. Pada saat mereka masih tinggal di pondok yang sederhana di tengah-tengah dari danau Lake Hampshire, New Hampshire. Dia seringkali pergi memancing dengan ayahnya. Dan pada satu sore hari, satu hari sebelum best season, saya tidak tahu juga bagaimana jenis ikan tersebut, tapi dikatakan ini adalah salah satu ikan yang terkenal, dan biasanya ada kompetisi untuk memancing. Siapa yang bisa mendapatkan ikan bass yang terbesar. Sebelum acara itu dimulai, dia sudah keluar dengan ayahnya di sore hari memancing. Dan pada saat mereka sedang berada di danau, di perahu mereka, pada malam hari, tiba-tiba dia merasakan bahwa pancingnya sedang bergerak dengan hebat. Tandanya ada ikan yang menarik umpannya. Kemudian dia menarik pelan-pelan, dia punya tali pancingnya. Dan setelah itu dia dapati bahwa ikan yang dapat ternyata ikan bass. Hari sudah gelap. Dan ayahnya langsung setelah melihat ikan yang didapat, ayahnya mengambil korek, menyalakan korek, dan melihat kepada jam tangannya. Pada saat itu jam menunjukkan jam 10 malam. Kemudian melalui pandangan matanya, dia tahu bahwa ayahnya akan mengatakan sesuatu yang dia tidak ingin dengarkan. Ayahnya mengatakan kepadanya, lemparkan kembali ikan itu ke sungai. Tetapi dia mengatakan kepada ayahnya, ayah, ini ikan sangat besar. Ya, tetapi belum waktunya untuk kompetisi kita memancing ikan bass. Ya, tapi tidak ada yang tahu. Dan memang tidak ada orang sekeliling mereka. Danau itu masih sepi saat itu. Tetapi dengan pandangan mata ayahnya, dia tahu bahwa ayahnya sudah mengambil keputusan dan tidak ada kata negosiasi. Akhirnya dengan berat hati sekali, dia lepaskan ikan itu kembali ke danau. Dan dengan cepat hilang, ikan itu hilang. Betul, satu hari kemudian, pada saat 2 jam kemudian, dan selama 1 hari mereka memancing, dia tidak pernah dapatkan ikan bass, dan sampai sisa umur hidupnya, sebesar yang dia dapatkan sebelumnya. Tetapi 34 tahun kemudian dikatakan pada saat dia sudah menjadi seorang arsitek terkenal, salah satu arsitek terbesar di New York City, dia selalu ingat pelajaran ayahnya bahwa karakter, etika adalah hal yang sederhana. Itu hanya mengenai yang benar dan salah. Yang paling sulit adalah bagaimana menerapkan etika tersebut dalam kehidupan. Dan dia katakan, walaupun saya tidak pernah dapat ikan bass sebesar yang saya tangkap 2 jam sebelum bass season dibuka. Tetapi itu pelajaran mengingatkan kepada saya bahwa saya tidak boleh membiarkan integritas saya dijual untuk apapun juga. Karena itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup saya.
Dia dikatakan, saya belajar dari ayah saya, bahwa apabila kamu kehilangan integritas, kamu kehilangan segala-galanya. Kamu tidak akan pernah bisa dipercaya sama sekali, karena kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi pelajaran sederhana yang dia dapat dari ayahnya, pada saat mendapatkan ikan yang sangat besar dan terbesar yang pernah dapat, dan dia pasti akan menjadi juara saat itu. Tetapi karena ayahnya mengatakan, sekarang bukan waktunya. Engkau harus jujur. Pelajaran itu dia dapat. Dan itu membantu dia dalam kehidupan bisnisnya. Dalam kehidupan profesionalnya. Cerita yang berikut. Cerita mengenai Becky Olmsted pada saat dia berumur 5 tahun. Bagaimana membangunkan satu jiwa dan membawa kepada Tuhan. Becky menceritakan bahwa di tahun 30-an, pada saat itu dia masih kecil, dia tinggal dalam satu rumah dengan ayah ibunya dan kakak perempuannya, yang berumur beberapa tahun lebih tua dari dia. Dan dikatakan kebiasaan kami saat itu adalah, apabila gereja terbuka pintunya, pasti kami ada di dalam gereja. Karena ayahnya sangat aktif dalam kegiatan di gereja dan selalu membawa keluarganya. Nah, pada satu kali kakaknya mengatakan kepada Becky, Becky, saya baru saja menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya menerima Yesus dalam kehidupan saya. Becky yang berumur 5 tahun sangat antusias mendengarkan cerita kakaknya. Dan juga dia berpikir, saya juga mau mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidup saya. Dan beberapa waktu kemudian, hanya beberapa hari setelah pengalaman yang didengarkan dari kakaknya sendiri, pada saat mereka dalam kebaktian di gereja, dia mendengar pendeta dalam akhir khotbahnya mengatakan, siapa sekarang yang mau menerima Yesus dalam kehidupan mereka, boleh mengangkat tangan. Becky tiba-tiba sadar, oh ini adalah saatnya. Dan pendeta biasanya akan berdoa bersama-sama dan melakukan doa khusus kepada mereka yang memenuhi panggilan pendeta pada akhir khotbahnya. Dengan cepat Becky mengangkatkan tangannya. Tetapi tampaknya pendeta tidak melihat tangannya yang kecil. Pendeta kembali memberikan tantangan kepada jemaatnya. Siapa yang memberikan hidupnya kepada Yesus? Becky kemudian mengangkat tangannya lebih tinggi lagi karena berpikir pendeta tidak melihat tangannya. Tetapi tampaknya pendeta hanya terus berpaling, melihat, menyapu pandangan kepada seluruh jemaat yang ada. Dan pada saat itu tidak ada satupun yang berdiri. Akhirnya pendeta menutup panggilan yang mengatakan, mari kita bersama-sama bertelut dan berdoa. Becky sangat marah dalam hatinya karena dia sangat rindu untuk menerima Yesus dalam hatinya. Dia sangat rindu untuk didoakan. Pada saat dia berdoa, kemudian Becky dengan perasaan kesal, tiba-tiba terbesit pikiran dalam pikirannya. Loh, kenapa tidak saya bicara langsung kepada Tuhan Yesus untuk mengundang dia ke dalam hati saya? Dan saat itu Becky langsung berdoa, Yesus, aku ingin kau tinggal dalam hatiku. Dan engkau hidup di dalam hidupku. Pada saat pulang ke rumah, Becky menceritakan kepada kakaknya. Kakak, tadi di gereja aku sudah berdoa dan minta Yesus tinggal dalam hatiku. Dan kedua anak gadis kecil ini di kamar tidur mereka, melompat-lompat, sangat senang. Dan Becky mengingat, sejak saat itu, dia selalu ingat bahwa hidupnya hanyalah bagi Yesus. Dan Becky dalam masa remajanya selalu aktif dalam kegiatan gereja, kegiatan penginjilan anak-anak, semua kegiatan yang berhubungan gereja, Becky selalu aktif. Sampai akhirnya kemudian pada saat berkuliah, dia aktif di dalam badan keagamaan dari universitas mereka. Dan kemudian dia menikah dengan seorang pendeta muda, dan menurut Wesley, Becky dan suaminya menjadi salah satu tokoh di Amerika Serikat bagaimana menjangkau anak-anak dan anak-anak remaja bagi Yesus. Bayangkan seorang pendeta bisa gagal melihat kerinduan seorang anak untuk memohon agar didoakan bagi menerima Yesus. Hanya karena dia masih 5 tahun, dianggap masih belum mengerti. Tetapi seringkali kita lupa bahwa panggilan keselamatan itu tidak saja diberikan kepada orang tua, bahkan sebenarnya terutama kepada anak-anak. Cerita yang selanjutnya, untuk menyelamatkan. Cerita ini mengenai Jessica, yang pada saat diceritakan berumur 6 tahun. Dan cerita ini berasal dari kota Manado. Bukan dari daerah Manado, di daerah pedalaman. West Stafford sendiri, karena di Indonesia mereka memiliki ada puluhan ribu anak-anak asuh yang mereka berikan beasiswa dalam sekolah. Dan adik ipar saya salah satu manajer di Compassion Indonesia. Dan cerita ini mengatakan bahwa pada satu kali West Stafford mengunjungi salah satu gereja
yang berada di pedalaman di Manado, di Sulawesi Utara. Di satu gereja yang sederhana, yang dibuat dari kayu, yang dibangun oleh anggota gereja mereka sendiri. Pada saat itu dikatakan, pada saat dia datang ada kurang lebih 100 anak yang duduk di lantai. Dan mereka dalam acara tersebut menyanyi dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan. Mereka mengulangi ayat-ayat Alkitab yang mereka hafalkan. Ada yang berdiri membacakan puisi yang mereka buat bagi Tuhan. Sementara para orang tua dan pendeta dan seluruh pegawai jemaat lainnya berdiri mengelilingi ruangan gereja tersebut. Kemudian pendeta setempat mengatakan kepada Wes Stafford, Tuan Stafford, apakah mau mengatakan sesuatu? Kemudian dia maju ke depan. Kemudian Wes mengatakan, wah, saya tidak pernah berada di satu tempat di mana saya lihat anak-anaknya menyanyi begitu merdu, begitu bersemangat. Kalian semua bisa menghafalkan banyak sekali ayat hafalan dan juga membacakan puisi yang indah. Tentu Tuhan sangat senang. Dan dikatakan, dan kemudian dia bertanya, siapa yang nanti memiliki cita-cita dan bisa ceritakan? Kemudian ada anak yang dengan malu-malu angkat tangan mengatakan, saya mau jadi tentara. Ada yang sebagian mengatakan, saya mau jadi polisi, saya mau menjadi guru. Kemudian Wes juga menanyakan, apakah di sini ada yang mau jadi dokter? Seperti yang saya lihat, ada wajah calon dokter di kemudian hari. Bahkan Wes juga mengatakan, sepertinya akan ada satu orang calon presiden Indonesia di masa depan di ruangan ini. Wah, anak-anak semua mereka tertawa dengan senang. Kemudian Wes melanjutkan, Tuhan sangat sayang kepada kalian. Kalian adalah anak-anak khusus yang sangat dicintai oleh Yesus sendiri. Bahkan seperti anak gadis ini, yang berada paling dekat dengan kakinya. Dan kemudian Wes menjangkau anak ini dan kemudian menggendongnya. Kemudian tanya, kalian tahu namanya tidak? Dan serempak anak-anak ruangan itu mengatakan, Jessica. Ya, Yesus juga tahu Jessica. Bahkan karena sayangnya, Yesus tahu berapa jumlah rambut di kepala Jessica. Bahkan kalian tahu tidak? Karena kalian begitu khusus, Yesus sendiri menggambarkan gambar khusus di dalam jari-jari kalian masing-masing. Ini adalah sidik jari. Tidak ada orang yang sama sidik jarinya di dunia ini. Masing-masing khusus, dan Tuhan sendiri yang gambarkan itu. Dan pada saat dia mengatakan hal tersebut, Jessica juga menatap dengan seksama akan ujung jarinya. Dia ingin melihat print out dari jarinya yang dia tidak pernah sadari sebelumnya. Kemudian dikatakan, Yesus sangat sayang, bahkan hanya Jessica sendiri pun yang perlu diselamatkan. Yesus tetapkan datang di dunia ini dan mati di kayu salib baginya. Pada saat Wes Stafford mengatakan hal ini, dia sangat kaget karena melihat wajah dari pendeta jemaat setempat menitikkan air mata. Dan hampir semua orang tua di dalam ruangan tersebut juga menundukkan kepala mereka. Suasana tiba-tiba menjadi haru. Setelah acara selesai, barulah pendeta jemaat tersebut mengatakan kepada Wes Stafford apa yang sudah terjadi tadi. Dia katakan, Tuhan tidak tahu bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang sangat besar dalam acara tadi. Kemudian diceritakan bahwa Jessica baru saja beberapa minggu sebelumnya mengalami kekerasan oleh salah satu tetangga mereka di kampung mereka. Akibatnya sampai Jessica harus dibawa ke rumah sakit dan harus opname dan harus dijahit bagian tubuhnya. Dan dia sangat trauma, dia sangat takut untuk bertemu dengan orang asing, terutama pria. Kami juga bingung kenapa dia mau Tuan Stafford gendong. Dan dikatakan pada saat jemaat dengan rasa marah melaporkan ke polisi, sang pelaku bisa lolos hanya dengan membayar beberapa juta rupiah. Dan kembali dikatakan, sebagaimanapun terjadi di seluruh pelosok dunia, yang miskin akan selalu kalah di hadapan hukum. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan apa yang Tuhan tadi lakukan, saya percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Dan setelah itu Wes Stafford menceritakan, dia selalu memantau secara khusus pada Jessica. Dan dikatakan Jessica sekarang sudah berubah. Dia kembali menjadi seorang gadis yang ceria dan sekolahnya berjalan dengan baik. Saudara sekalian, kita tidak sadari bahwa kadang-kadang ada satu momen dalam kehidupan kita di mana Tuhan ingin gunakan kita untuk menolong jiwa seorang anak yang mungkin berada dalam bibir jurang menghadapi kehancuran. Tetapi dalam 1 menit kita bisa menyelamatkan anak-anak tersebut. Cerita yang selanjutnya.
mengenai apakah Anda ingin mendapatkan dan memberikan perspektif yang baru kepada seorang anak. Cerita dari Edgar Bledsoe, Problem or Solution. Dikatakan pada saat itu 1930-an, Amerika menghadapi resesi ekonomi. Dia kehilangan pekerjaannya, walaupun hanya pekerjaan paruh waktu. Sehingga dia tidak bisa membantu keadaan keuangan keluarganya. Dia masih seorang anak remaja saat itu. Mereka sangat miskin, dan orang tuanya juga hanya bekerja seberabutan. Ibunya hanya buruh cuci. Karena mereka tidak bisa membayar banyak tagihan, dikatakan tidak lama kemudian listrik diputus. Kemudian gas diputus. Bahkan kemudian katakan air pun diputus. Tetapi beberapa hari kemudian air kembali disambungkan karena dari pemerintah mengatakan mereka tidak boleh dibiarkan dalam keadaan yang tidak hygiene. Dan untuk memasak, mereka beruntung masih punya kebun kecil di belakang rumah. Jadi mereka masih bisa mengambil hasil dari kebun dan memasak seperti camping dengan kayu bakar di luar rumah, karena gas sudah tidak ada di rumah. Nah, pada satu kali adiknya yang masih sekolah di SD, datang pulang ke rumah mengatakan kepada ibunya, "Ma, besok di sekolah ada satu acara, kami akan mengumpulkan bahan-bahan sumbangan dari rumah, kemudian kami akan bagikan kepada orang miskin." Kemudian ibunya mengatakan begini, "Saya rasa tidak ada orang yang lebih miskin dari kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa." Tetapi omanya yang tinggal dengan mereka saat itu langsung memberikan tatapan tajam kepada ibunya dan memegang tangan ibunya. Kemudian mengatakan kepada ibunya, "Kamu tidak boleh memberikan satu pernyataan kepada seorang anak bahwa dia adalah miskin. Kita harus selalu berada dalam posisi untuk berusaha membantu orang lain." Pada saat itu mereka tidak punya apa-apa di rumah. Tetapi omanya kemudian melihat di rak masih ada satu buah stoples yang isinya adalah jam selai yang mereka buat dari kebun mereka. Hanya tinggal satu. Kemudian omanya mengatakan, "Kamu bisa bawa ini besok ke rumah, ke sekolah untuk dibagikan dalam proyek sosial kalian." Kemudian omanya mencari dan dapat satu potong tisu, dan kemudian ada satu pita bekas, dan kemudian omanya membungkus dan menghiasi stoples yang berisi selai tadi. Dan kemudian adiknya bawa itu ke sekolah dalam proyek mereka besoknya. Tetapi Edgar dalam kehidupannya mengatakan, sejak saat itu adiknya sangat antusias untuk membantu orang lain. Sampai dia dewasa, adiknya selalu terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan berusaha untuk menjadi solusi dari apa yang terjadi di dalam masyarakat mereka. Jadi kembali untuk memberikan satu perspektif baru kepada seorang anak, seringkali hanya dibutuhkan waktu 1 menit saja pada saat golden period itu terbuka. Cerita yang berikut. Saya masih ada waktu 8 menit. West Stafford sedang memberikan satu seminar di hadapan kurang lebih 200 guru di Nairobi, Kenya. Pada saat itu dia menekankan pentingnya pendidikan. Kurang lebih 40 menit dia memberikan lecture-nya. West Stafford kemudian mengatakan begini, "Apakah ada di antara kalian mengingat di masa-masa kanak-kanak kalian, bagaimana ada seseorang dalam satu momen memberikan inspirasi kepada kalian, sehingga kalian menyadari ada satu hal yang ingin kalian capai, yang kalian bisa capai, yang kalian ingin capai di kemudian hari, di masa depan." Kemudian ada seorang guru muda yang duduk di bagian depan, dengan malu-malu mengangkat tangannya. Kemudian West Stafford mengatakan, "Oke, young man, can you tell us your story?" Kemudian sang guru Buddha ini mengatakan begini, "Pada saat saya masih kelas 1 SD, saya orangnya sangat pemalu dan saya gagap. Bagi saya tidak sabar untuk menunggu waktu istirahat sekolah atau pulang sekolah. Karena setiap berada di dalam kelas saya sangat takut. Dan dikatakan, saat yang sama, saya sangat senang kepada guru saya, karena guru saya sangat baik, dan saya ingin dia bangga. Tetapi yang menjadi masalah adalah saya tahu bahwa saya adalah murid yang bodoh. Saya harus menjadi seorang yang pintar dulu, mencapai nilai yang terbaik, supaya guru saya bisa bangga kepada saya." Dan satu kali katanya, guru mereka memberikan satu tugas kepada semua murid-murid di kelasnya. Pada saat mereka mengerjakan tugas tersebut, anak muda ini mengatakan, "Saya tahu di mana guru saya berada. Karena saya sangat ketakutan.
Dan saya selalu mencoba menebak di mana guru saya berada, dan saya mendengar suara langkah sepatunya. Dan pada satu saat saya tahu sang guru saya berada tepat di belakang saya, karena suara sepatu itu berhenti di belakang saya, dan bau parfum dari ibu guru saya bisa cium. Tetapi tidak lama kemudian, dalam keadaan slow motion, saya melihat tangan ibu guru saya dari belakang bahu saya, pelan-pelan mengambil pensil saya, dan kemudian menggambarkan tanda bintang di kertas pekerjaan saya. Kemudian guru saya itu mengatakan, pekerjaan kamu sangat bagus. Suatu hari nanti kamu bisa menjadi seorang guru yang hebat. Dan anak ini mengatakan, saat itu juga saya menyadari bahwa saya ingin menjadi seorang guru yang hebat, sehebat guru saya suatu hari kelak. Dan betul, sekarang saya akhirnya menjadi seorang guru. Kemudian Wes menanyakan, wah, hebat sekali inspirasinya dari cerita kamu. Apakah kamu pernah ceritakan kepada guru kamu mengenai hal ini? Kemudian sang guru muda ini mengatakan, saya belum pernah ceritakan kepada dia. Nah, kemudian Wes menanyakan, tapi apakah guru Anda tahu bahwa dia sudah memberikan inspirasi kepada kehidupan Anda? Dan dikatakan, ya, sekarang dia tahu. Dalam benak Wes, karena Wes seorang pendeta baptis, dia berpikir bahwa sang guru itu sudah meninggal dunia dan sekarang sedang melihat dari surga kesaksian dari guru muda ini. Tetapi kemudian sang guru muda ini menoleh ke belakang dan dikatakan, karena dia ada duduk di belakang sana. Dan di tengah-tengah dari hadirin itu dikatakan, mereka melihat seorang guru wanita dengan rambut yang sudah memutih, duduk dengan anggunnya. Sebagaimana sikap seorang guru yang baik. Dan kemudian mereka berjalan bersama-sama dan berpelukan di tengah-tengah hadirin. Dan kemudian Wes Stafford mengatakan, presentasi saya sudah selesai, karena inilah inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa kita harus memberikan satu inspirasi kepada anak-anak kita, bahwa mereka memiliki masa depan yang indah, dan mereka bisa menggapainya. Mungkin cerita yang terakhir. Four Directions, dua cerita yang sama di dalam satu bagian. Dikatakan di awal abad ke-20, dalam tahun yang kurang lebih sama, tapi dua tempat yang berbeda. Di satu tempat, Joseph, pada saat masih remaja, dia menjadi seorang altar boy di gereja Katolik, membantu mereka punya priest dalam melaksanakan acara perjamuan mereka. Dan dia memegang dari gelas kristal yang berisi dari darah Yesus, dari anggur yang dipersiapkan untuk perjamuan itu. Tiba-tiba di tengah-tengah acara itu, pada saat mereka berdiri di hadapan dari seluruh jemaat, dalam keheningan gereja tersebut, gelas kristal itu jatuh dari tangan Joseph dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Dia sangat ketakutan dan sangat malu. Sang pastor menoleh ke belakang dan dengan marah dia mengatakan kepada Joseph, pergi dan jangan kembali lagi. Betul, sejak saat itu Joseph tidak pernah kembali ke gereja. Pada saat dia berusia 18 tahun, dia bergabung dengan partai kiri. Dan pada saat dia berumur 25 tahun, dia bergabung dengan Bolsheviks. Dan beberapa waktu kemudian, dia memimpin pemberontakan dan menjadi seorang yang terkenal pada saat dia menggantikan namanya menjadi Tito, yang sangat benci akan gereja-gereja dan banyak menutup gereja dan memenjarakan para pendeta. Dan dia juga terkenal seorang womanizer. Tetapi dikatakan di belahan dunia yang lain di Amerika, Peter yang juga masih muda, seorang altar boy, melakukan hal yang sama, menjatuhkan gelas kristal perjamuan pada acara yang sangat penting dan hening. Tetapi saat itu, Bishop John Spalding, yang dia dampingi dalam upacara perjamuan itu, menoleh kepadanya. Pada saat dia masih ketakutan, pada saat lantai marmer di hadapan mereka, di tempat mereka berpijak penuh dengan tumpahan dari anggur. Dengan senyum di wajahnya, Bishop John Spalding mengatakan, someday you will be just like me. Betul, Peter muda bertumbuh menjadi seorang tokoh dalam pergerakan Kristen besar. Beberapa tahun kemudian dikatakan di tahun 30, dia memiliki satu program radio sendiri. Dan kemudian di tahun 1951, dia memulai satu program televisi yang berjudul Life is Worth Living. Dan kemudian dia akhirnya dikenal
setelah dia mengambil nama ibunya dengan nama Archbishop Fulton Sheen dan menerbitkan lebih dari 50 buku. Satu kejadian yang mirip, kegagalan dalam sangka tugas yang sangat penting pada saat mereka masih remaja. Dengan dua arah yang akhirnya mendorong mereka mengambil arah yang berbeda dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita menghukum anak-anak ini karena satu kesalahan kecil yang mereka lakukan dan akhirnya mereka hilang di dunia? Ataukah kita memaafkan mereka dan memberikan inspirasi bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan mereka dan akhirnya mereka menjadi orang besar dan berguna dalam pekerjaan Tuhan? Just 1 minute, but totally different directions. Jadi mungkin ini yang saya bisa berikan sore ini. Sebenarnya saya masih ada beberapa cerita lagi, tetapi waktu kita sudah habis. Jadi mudah-mudahan dengan bagaimana cerita-cerita yang sudah kita bagikan. Dan ini kalau kita mau lihat di Alkitab, tentu ada cerita yang paling besar yang harus kita belajar dari sang master teacher, Yesus sendiri. Bagaimana dia mengampuni murid-muridnya. Salah satu Petrus. Dia dengan sombong mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi Yesus mengatakan apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali ya. Tetapi Yesus tetap mengampuni dia. Bahkan pada saat Yesus bangkit, yang dikatakan kepada murid-muridnya adalah apa? Katakan kepada Petrus untuk menjumpai aku. Menyatakan penerimaan Yesus dan pengampunan di saat yang sama. Dan Ellen White menuliskan bahwa pada saat Petrus menghadapi Algojo di kota Roma, dia akan mati dengan cara disalibkan. Dia mengatakan apa? Tuhan yang aku sembah, yang aku layani, mati dengan cara disalibkan kepala di atas. Tidak layak aku mati dengan cara yang sama. Berikan aku cara yang lebih hina lagi dari Tuhanku, dengan kepala di bawah. Seorang yang pengecut, tetapi akhirnya menjadi salah satu misionaris besar yang ikut serta melayani dan untuk menceritakan kebesaran pengampunan dan kasih dari Tuhan yang dia sembah. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bang Elvin untuk penyampaian materinya ya. Banyak ya cerita yang very inspiratif ya. 1, 2, 3, 8 cerita ya, 8 cerita. Tapi dari cerita-cerita ini kita bisa melihat bagaimana golden moment ya, golden moment ya, ada momen-momen yang emas gitu yang diterima oleh seorang anak yang memang akhirnya sangat memberi inspirasi ya, memberi dorongan ya. Saya sendiri sambil ingat-ingat nih, saya ada nggak golden moment yang waktu masih kecil ya. Tapi di sini kan ada golden moment yang memang positif ya. Tapi ya bisa juga ada orang yang dapatnya momen-momen yang worse ya, yang buruk ya. Gimana ini ya? Oke, ada saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan ya, karena Bang Evin ingin untuk kita memahami, jadilah guru yang memberi inspirasi ya Bang ya. Betul. Nggak hanya menjelaskan, nggak hanya mendemonstrasikan, itu sudah baik, tapi yang bisa memberi inspirasi gitu kepada mereka yang masih muda gitu. Apakah kita orang tua mampu memberi inspirasi bagi anak-anak kita ya dengan memberikan one golden minutes gitu ya, yang berharga sekali bagi anak-anak kita gitu. Oke, ada pertanyaan? Mau di chat? Oke, silakan, ini ada pertanyaan. Apakah bisa dirubah golden moment yang buruk yang sudah pernah dilakukan kepada anak? Gimana kalau misalnya, katakanlah seorang anak, dia sudah punya dapat golden momen yang buruk lah, seperti itu, yang membuat dia trauma lah, seperti mungkin si Jessica ya, kayak gitu. Gimana nih untuk menolong dia keluar dari traumatik itu, Bang? Ada tanggapan? Jadi di cerita ini juga ada satu cerita, saya tidak sempat ceritakan. Jadi ada seorang wanita, saya lupa namanya. Ya. Jadi dia ingin sekali di awal 1900-an, dia ingin sekali menjadi seorang pilot.
Tetapi saat itu wanita dikatakan di Amerika sendiri belum banyak yang memiliki karir yang pilihan karir yang banyak yang terbuka seperti pria. Jadi dia selalu mendapatkan di sekolah dan pendidikan dia selalu mendapatkan lecehan-lecehan ya dari guru-gurunya pada saat dia ingin mengambil satu cita-cita menjadi seorang pilot. Tetapi dia terus berusaha sampai akhirnya dikatakan setelah dia tua akhirnya dia bisa menjadi satu pilot dan dikatakan dia termasuk 3 pilot pertama wanita dan bahkan menjadi seorang trainer di Amerika. Saya lupa namanya. Dari buku yang sama juga saya dapatkan. Jadi sebenarnya masih bisa. Tuhan tidak akan biarkan nasib kita ditentukan oleh orang-orang yang tidak punya kasih dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan saya sendiri waktu SMA, saya bisa ceritakan ada 2 orang pendeta yang mengatakan bahwa saya tidak punya masa depan. Waktu itu terus terang saya galau. Kenapa? Saya tahu saya masih di dalam masalah dan bapak saya sudah meninggal waktu saya masih SMP. Ibu saya jauh di Kalimantan dan saya tidak bisa sempat keluar dari sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah selama 1 tahun karena utang dan karena education grant saya tidak dibayarkan organisasi. Jadi pada saat saya dikatakan karena saya sering kali kena disiplin ya di sekolah. Di Selapur sendiri saya kena 4 kali skorsing. Jadi pada saat 2 pendeta mengatakan bahwa saya tidak punya masa depan, saya yakin memang saya tidak punya masa depan. Tetapi beruntung bahwa dalam perjalanan hidup saya masih banyak orang yang memberikan dorongan-dorongan inspirasi positif. Dan saya beruntung tidak memiliki hanya 1 golden 1 minute-nya. Ada banyak 1 minute-nya. Jadi walaupun ada yang negatif, tetapi ada lebih banyak yang positif yang diberikan. Dan akhirnya itu membantu saya untuk kembali to the right track, bahkan mendapatkan sesuatu yang saya tidak bayangkan sebelumnya. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Ingat, ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kita. Tetapi harus kita ingat bahwa masing-masing kita bisa jadi memiliki kesempatan tersebut. Tapi ini satu bagian yang saya lupa ceritakan. Tetapi ingat, ini sebenarnya mudah. Sepertinya mudah kan dari cerita ini. Hanya perlu 1 menit loh untuk menyiapkan anak ini tiba-tiba bisa meluncur seperti roket ke angkasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah 1 menitnya kita nggak tahu kapan. Itu. Jadi dalam setiap kita melangkah di tengah anak-anak harus hati-hati. Jadi ini pesannya kepada orang dewasa. Siapapun kita. Jadi tanggung jawab kita tidak hanya kepada anak kita sendiri, anak fisik kita ya, anak kandung kita, atau juga kepada murid-murid di kelas kita, atau hanya kepada anak-anak di jemaat saya. Dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati karena kitalah yang akan menjadi guru-guru yang bisa saja mendapat kesempatan emas untuk 1 menit emas itu dalam kehidupan anak-anak yang ada sekeliling kita. Itu aja. Jadi dalam pengalaman saya sendiri, tetap Tuhan memberikan kesempatan yang lain kepada orang-orang yang lain. Karena ujiannya bukan hanya untuk kita, tapi ujiannya untuk guru juga ya. Bukan hanya untuk sekedar muridnya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan ada yang bisa ceritakan pengalaman mereka. Omi. Ya, terima kasih ya. Jadi tetap masih ada kesempatan untuk memberikan golden momennya buat anak tersebut ya. Supaya mereka boleh recover ya, golden moment. Jadi saya ingat dulu waktu saya SMA kelas 1 gitu ya, tukang bolos pelajaran matematik gitu. Nggak suka banget. Nah, dipanggil memang sama gurunya. Waduh, saya udah pikir pasti saya diomelin ya. Tapi diajak ngomong dengan santai gitu, lembut sekali. Wih, memang berkesan banget gitu. Jadi dan itu yang kita buat, waduh, ingat sekali momen itu ya. Ada banyak ya. Oke, mungkin yang lain yang ingin berbagi atau yang ingin bertanya, mau langsung mungkin bertanya? Ada? Jangan malu-malu, ini hari terakhir ini. Supaya mungkin bisa langsung. Ibu Antukali, ada ini Ibu Antukali? Ya. Ada? Lagi pikir pertanyaannya apa. Boleh pertanyaannya dari pelajaran yang kemarin? Boleh. Bolehlah sambil menunggu yang lain. Oke. Ini saya mau bertanya tentang yang pelajaran yang kemarin yang kayak quality time. Kita kan punya 2 anak sekarang dan anak yang pertama umurnya 4 sekarang dan benar-benar
masa aktif-aktifnya. Sedangkan saya baru punya baby yang umur 3 bulan lah. Dan punya banyak, maksudnya waktu intensifnya lebih banyak ke anak yang kedua. Sedangkan anak yang pertama sekarang quality time-nya seperti kurang. Dan dia sejak punya adik bayi, dia jadi berubah karena sebelumnya quality time-nya dia yang banyak, tiba-tiba jadi seperti tidak ada. Dan dia jadi berubah, jadi tantrum, kemudian jadi suka cari perhatian, dan kadang saya sendiri jadi emosi karena perhatian-perhatian yang hal-hal yang dia buat suka bikin emosi. Jadi sampai pikir, aduh, jangan-jangan kena baby blues atau bagaimana. Kira-kira bagaimana menghadapi anak yang tadinya quality time-nya full, tiba-tiba punya adik, tergantikan lah gitu. Kira-kira bagaimana cara untuk menghandle dia kembali dan bisa mengisi tangki cintanya kembali. Sedangkan mungkin dia bisa jadi rasa tergantikan karena punya saingan. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya saya bisa juga punya quality time dengan dia dan menggantikan atau mengisi tangki cinta yang mungkin sudah berkurang menurut dia. Oke, silakan Bang Elvin. Habis itu ada pertanyaan lagi. Baik, ini betul-betul sesuai dengan presentasi kemarin kan, bahwa apabila dia merasa, anak tersebut merasa tidak ada perhatian positif, dia bahkan akan gunakan cara inovatif, dengan negatif sekalipun dia akan gunakan. Gitu. Jadi ini betul-betul ya ini sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, jawabannya yang saya bisa bagikan memang sederhana. Yang pertama adalah ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah anak tersebut tetap harus mendapatkan quality time khusus, bikin schedule dengan dia. Walaupun berkurang, tetapi berikan keterangan dulu kepada dia, berikan penjelasan semampu yang dia bisa terima, secara sederhana. Bahwa sekarang memang ada adiknya yang membutuhkan lebih besar waktu dan perhatian. Karena adiknya betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa, kan sementara dia sudah lebih besar dan sudah lebih bisa mandiri sebenarnya. Jadi jelaskan dengan baik, dengan sederhana, tetapi tetap dia harus mendapatkan porsi sendiri. Jadi bikin schedule dengan dia. Kalau perlu, bantu dia untuk bikin dia kalender. Mungkin suruh dia pilih opsinya. Kapan dia punya waktu khusus? Mungkin dia hanya bisa punya waktu 1 kali 1 minggu. Tetapi dia tetap harus dapat waktu khusus. Jadi kalau bisa ditulis di kalender, supaya dia tahu, ini waktu saya nanti. Dengan mamanya sendiri, dan juga mungkin dengan papanya sendiri kapan. Jadi mungkin bisa paling sedikit 2 kali seminggu dia dapat. Walaupun tidak sesering sebelumnya ya, waktu dia masih anak tunggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga jelaskan bahwa dia punya tugas yang adiknya tidak akan pernah dapat. Yaitu apa? Tugas menjadi seorang anak sulung, menjadi seorang kakak. Adiknya tidak bisa menjadi kakak, kan dia akan adik terus gitu. Jadi bilang bahwa ini satu tugas, satu hak yang istimewa yang Tuhan berikan. Ada di Alkitab. Jadi dia juga saat yang sama harus belajar menjadi seorang kakak kepada adiknya dan mulai kasih tanggung jawab kepada dia. Untuk juga ikut terlibat menolong adiknya. Jadi dia merasa, oh saya juga punya tugas nih, saya sudah besar, saya bisa melakukan sesuatu. Mungkin sederhana dengan melipat popok adiknya, itu jadi tugasnya dia. Jadi tidak ada yang akan gangguan, itu cuma kakak yang boleh. Ini tugas kakak untuk adik. Jadi jelaskan kepada dia bahwa memang ada perubahan dalam keluarga, dan kemudian berikan dia waktu khusus, dan bantu dia untuk melihat bahwa dia punya jadwal khusus. Kalau umpama dedinya punya handphone, bisa taruh di Google, suruh dia bantu untuk bikin Google. Bikin dia punya appointment, ada alarmnya. Jadi anak itu tetap merasa khusus. Saya tidak punya waktu banyak, tapi saya punya waktu 1 kali dalam 1 minggu yang khusus punya saya. Nah, saat yang sama dia punya tanggung jawab untuk adiknya juga. Karena saya juga anak sulung, saya tahu. Saya sudah 6 tahun aja lebih tua dari adik kembar saya, tetap aja saya cemburu. Jadi tidak ada masa yang katanya kita tidak akan cemburu dari perhatian orang tua, tidak. Tetapi pada saat itu walaupun mungkin saya tidak menyadari, tapi saya akhirnya menjadi berkat sekarang. Saya terbiasa ngomong ya ke anak-anak gitu. Karena ada 3 adik saya yang saya harus waktu saya 6 tahun, waktu saya 8 tahun saya harus 3 orang bayi di rumah yang saya harus rawat sesuai dengan jadwal saya gitu. Jadi mungkin itu saya bisa bantu ya. Baik, terima kasih Bang Elvin ya. Terima kasih ya, satu kali. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry. Bagaimana mengetahui dan menyembuhkan anak yang memiliki one worst moment?
Bagaimana cara kita tahunya, terus bagaimana kita menolong anak ini yang sudah mengalami mungkin momen yang ya buruk bagi dia. Wah, itu membutuhkan seorang psikolog profesional kayaknya. Saya cuma psikolog dadakan ini. Mungkin begini ya, dan saya percaya ini mungkin tetap yang terbaik solusinya. Bahwa kembali minta selalu kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk bantu. Karena orang ahli sekalipun untuk mengerti jiwa manusia itu tidak mudah. Kita tidak bisa membaca kan gitu. Jadi tetap doakan kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan, dan sehingga Tuhan bisa membantu kita untuk mendapatkan inspirasi apa yang harus dilakukan dan kapan itu dilakukan dan bagaimana dilakukan. Jadi memang tidak ada teori sederhana yang bisa membantu kita. Tetapi apabila kita mau selalu bergantung dan bertanya kepada Tuhan dan mau digunakan Tuhan, pasti ada hal yang tanpa kita sadari sudah lakukan hal yang besar. Seperti saya sendiri dalam pelayanan saya, ada banyak misionari-misionari di dalam tim kami yang kadang-kadang setelah bertahun-tahun kemudian tiba-tiba bisa bilang, "Bang, waduh, thank you banget Bang, dulu Abang lakukan ini dan itu jadi inspirasi untuk saya." Saya juga bingung, saya tidak sadari saya lakukan itu gitu. Jadi yang penting adalah kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta kebijaksanaan dan kasih Tuhan dalam melakukan tersebut. Karena contoh segini, saya ceritakan dari pengalaman saya. Satu kali pada saat saya ulang tahun di Prodadi, ulang tahun saya 14 Agustus, hampir 2 minggu lalu ya. Jadi satu kali saya ulang tahun dan saya agak galau karena saya tidak punya uang. Karena budaya orang Indonesia kan sangat jelek untuk yang ulang tahun. Kita harus menraktir semua teman kita kan gitu. Sementara kalau untuk adat istiadat ulang tahun ini lebih enak yang orang bule. Karena orang bule kebalikannya, yang ulang tahun ditraktir sama temennya. Jadi kalau temennya 20 nraktir satu orang ya kecil kan, tetapi kalau dia harus menraktir 20 orang, waduh berat sekali. Jadi waktu itu saya sangat galau karena nggak punya uang, nggak bisa cerita sama teman kalau saya ulang tahun, tapi kalau saya cerita saya harus menraktir mereka gitu. Jadi di kelas jam-jam pertama saya sudah niat kabur dari kelas. Sudah mau kabur, ya alasannya cuma ke WC aja gitu, izin. Padahal saya niat udah nggak akan balik lagi ke sekolah hari itu. Saya mau lari aja gitu. Nah sampai dibuka pintu, saya masih ingat tiba-tiba lagi sepi kan, orang semua lagi jam pelajaran pertama itu semua masih aktif kan, masih segar-segar dalam kelas. Tiba-tiba Mem Evelyn Dompas dari sebelah kiri keluar dari kantor. Terus dia ketemu saya terus bilang, "Elvin mau kemana?" Saya langsung kaget gelabah kan, karena saya tidak siap untuk bertemu dengan orang. Untung dengan cepat saya bisa kembali mengarah, "Oh ya Mem, saya mau ke toilet." Nah kemudian Mem Dompas bilang begini, "Oh ya Elvin ya," sambil gini tangannya, gosok-gosok. Ciri khasnya Mem Dompas itu. "Hari ini, by the way, today is your birthday, right?" Dia ngomong bahasa Inggris saya. "Oke gini, I don't have prepare anything. Nanti waktu jam istirahat, kamu ke kantin, bilang Bu Kue, minta 20 pisang goreng. Nanti Mem yang bayar." Dia bilang gitu. Tiba-tiba tadi yang galau, tiba-tiba saya melompat-lompat kesenangan. Jadi waktu jam istirahat, saya bisa ngajak teman sekelas saya untuk beli pisang goreng. Dan pisang gorengnya itu gede banget loh. Makan satu itu kenyang. Waktu kalau yang pernah di Prodadi ya tahun-tahun itu. Ibu kue, Ibu Nanlohi namanya, penjual kuenya. Dan teman-teman sampai ada yang rada marah. Bilang ke saya, "Kamu ngakunya nggak punya uang, tapi ternyata bisa beli pisang goreng." Nah, hal seperti ini, Mem Dompas hanya berikan itu. Dan itu kan tidak dipersiapkan. Saya kaget, dia pun kaget. Tapi dengan spontan dia keluar ide untuk menraktir saya. Dan saya ingat sampai sekarang. Dan kemarin waktu ulang tahun, saya kirimkan rekaman video, saya minta kepada mantunya untuk putarkan videonya kepada Mem Dompas yang ada sekarang di Bandung. Tolong ceritakan pada Mem Dompas. Karena waktu saya persiapkan bahan ini, saya cari-cari langsung, saya ingat dengan golden moment, salah satu golden moment saya. Jadi, sementara saya waktu itu sudah terkenal anak nakal di Selapur. Gitu. Jadi hal seperti ini, seringkali kita tidak bisa persiapkan dengan baik. Tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Tuhan, minta untuk Tuhan kuasai kita dengan Roh Kudus. Biar Tuhan yang gunakan kita. Karena Tuhan tahu siapa yang membutuhkan pertolongan dan kapan dan apa yang harus kita lakukan ya. Hanya itu yang saya bisa bantu. Tapi kalau kita bersama sama Tuhan, seperti saya katakan tadi, saya seringkali bingung waktu orang bilang, "Bang, terima kasih sudah bikin ini." Saya bingung. Sampai ada satu anak cerita, anak misioneri, abangnya sampai ambil kependetaan hanya karena kesaksian yang saya cerita, nasihat yang saya berikan ke adiknya. Abangnya saya nggak ketemu, dan adiknya ceritakan ke abangnya. Jadi cerita itu sudah berkembang di tempat mereka. Saya bingung, orang saya nggak pernah ketemu, tapi bilang, "Abang saya nakal Bang." Tapi gara-gara cerita abang, dia jadi ambil kependetaan di Unai. Jadi ada hal yang kadang-kadang kita tidak sadari.
Tetapi kalau Tuhan gunakan kita, ingat, Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang hanya dengan apa? Hanya berapa potong roti kan? 5 roti 2 ikan. Anak itu kan tidak persiapkan. Oh, saya nanti persiapkan untuk Yesus ini supaya kasih makan 5.000 orang. Kan dia tidak pikirkan itu, dia tidak tahu itu. Jadi yang penting adalah kita mau digunakan Tuhan dan selalu minta Roh Kudus untuk gunakan. Karena ada banyak cerita yang mereka lakukan bahkan kepada orang asing yang mereka tidak kenal. Jadi bagaimana kita mempersiapkan untuk berhadapan dengan orang yang kita tidak tahu masalahnya, kita tidak kenal bahkan anaknya. Tetapi apabila kita digunakan Tuhan, ada banyak sekali cerita. Kalau Anda, nanti saya bagikan judul bukunya ya, karena bukunya bagus sekali. Anyway, untuk The Simatupang, di Jisdak ada yang punya 2 buku kopi yang saya kasih pinjam dari mereka. Oke, thank you. Ya, terima kasih Bang. Jadi untuk menyembuhkan atau kalaupun anak sudah punya worst moment ya, berikan best momennya ya, golden momennya ya. Sehingga yang worst-nya itu bisa hilang akhirnya dan tidak memberi pengaruh, tapi yang golden moment-nya yang memberi pengaruh ya. Ada pertanyaan, saya nggak tahu ini nyambung nggak ya. Bagaimana menghadapi anak yang suka menyahut kalau ditegur dan suka lamban? ada hubungannya nggak ini Bang ke poin ini? Suka menyahut kalau sudah ditegur, aduh jangan-jangan worst moment terus dia dapat ya, makanya dia sampai menyahut ya. Gimana? Bisa kasih tahu nggak anaknya umurnya kira-kira berapa tahun? Kayaknya udah agak besar ini. Jadi kembali, kalau saya menebak ini memang sudah didikan ya. Ini sudah membentuk dia punya pola kepribadian. Jadi ini dari kecil, makanya dari kecil dibiasakan gitu. Karena seringkali juga kenapa mereka berkembang seperti itu, seringkali ini yang mereka lihat dari kehidupan orang tuanya. Gitu. Contoh sederhana, saya cerita lagi, saya balas dengan cerita. Saya kasih tahu kan kemarin bahwa anak saya Miracle, saya bilang, Dedi cuma minta satu hal, jangan pernah bohong. Kalau bohong, rotan. Saya bawa rotan khusus dari Palangkaraya gitu. Nah kemudian satu kali, waktu saya baru pulang dari Aceh, saya ceritakan juga kemarin, saya pulang 1 minggu, setiap 5 minggu kerja. Nah pada saat itu, baru sampai Jakarta, handphone saya bunyi. Dan handphone itu selama saya di Aceh mati, karena itu GSM Excel punya. Jadi nomor itu hanya akan aktif di Jakarta, karena di Aceh hanya Telkomsel dan Satelindo yang aktif. Jadi saya punya 2 nomor lain di sana, hanya untuk pekerjaan. Dan yang telepon saya salah satu pendeta yang melayani di Cipinang. Dan kalau bicara, Pendeta Simon Boyo namanya. Nah kalau Pendeta Simon bicara, pasti panjang. Karena dia butuh sekali pertolongan saya untuk pelayanan di Cipinang. Mereka mengandalkan saya untuk kelas bahasa Inggris, yang saya tidak bisa layani selama 1 tahun itu. Jadi saya lagi malas mau angkat karena saya lagi mau tidur siang. Saya kasihlah ke adik saya, pas di kamar tidur ini Duren Sawit. Joyce lu aja yang jawab lah, gue malas jawabnya gitu. Jadi pas saya kasih ke Joyce angkat terus gini. Oh ya halo Pak. Terus tanya, oh Pak Elvinnya lagi tidur. Nah, adik saya kan disuruh jawab, saya tidak mau angkat. Dan anak saya Miracle baru 4 tahun, saya langsung begini dia. Ngelihat ke saya dan dia ke Joyce. Saya ingat banget tuh, masih kecil gini. Terus bilang gini, Dedi, kenapa Anti Jo bilang Dedi sudah tidur? Kan Dedi masih bangun. Lihat anak cepat sekali melihat gitu. Langsung saya bilang ke adik saya setelah itu, Joyce, lu mau bohong, mau bikin apa aja terserah lu. Karena kamu sudah besar, saya enggak punya hak untuk mengatakan sesuatu kepada kamu ya. Tetapi kalau mau bohong jangan di depan anak saya, itu saya bilang. Gitu. Dan hal seperti ini harus kita ingat bahwa dalam membentuk kepribadian kita harus hati-hati. Jadi ini sudah mulai ketemu modelnya dan kita harus lihat dari mana sih ini berasal, kenapa. Dan ingat kalau mau mulai memperbaiki harus pelan-pelan. Jadi berikan penerangan kepada dia, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai marah. Dia harus tahu kenapa itu harus dilakukan. Dia harus ceritakan kepada dia kenapa kalau dipanggil harus jawab baik-baik. Kenapa kalau dipanggil harus tolong. Contohnya, kalau ada keadaan darurat terus kamu tidak tolong, bisa jadi orang ada sampai terluka parah. Gitu. Seperti dokter, dia ceritakan contohnya seperti penyakit jantung. Dalam 1 menit pertama sangat penting bagi dokter langsung melayani orang yang kena sakit jantung, serangan jantung. Kalau tidak, lewat 5 menit sudah tidak akan tertolong. Jadi coba ceritakan, berikan pengertian kepadanya pelan-pelan. Tetapi introspeksi juga, kenapa? Karena biasanya dia mengcopycat dari orang tuanya, mama atau papanya, atau abangnya atau om tantenya ya di sekelilingnya. Gitu. Jadi kalau untuk mengoreksi memang lebih panjang lagi ceritanya. Iya, jadi harus lebih sabar ya Bang ya. Pasti harus sabar. Berikan golden moment yang baik buat anak itu sehingga
berbekas ya, dan dia dapat diubahkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Boleh minta tips cara memberikan encouragement atau inspirasi untuk anak balita? Balita 2, 3, sampai 5 tahun lah. Gimana itu? Mereka udah ngerti belum? Saya tidak tahu juga ya kalau cerita dari balita. Kalau cerita dari cerita yang saya dapat ini 5 tahun yang paling muda, yang paling kecil ya gitu. Tetapi apa namanya? Mungkin satu hal yang saya bisa bagikan dari pengalaman saya sendiri adalah begini. Anak kami Miracle tidak pernah tantrum, tidak pernah nangis sampai guling-guling. Jadi dari kecil saya sudah diajarkan, kebetulan saya banyak belajar dari dosen-dosen saya yang bule ya gitu. Jadi kalau orang bule ingat sekali, saya orang Amerika biasanya bilang begini, kalau anak bayi kita nangis, jangan langsung kita lari tergopoh-gopoh seperti ada gempa bumi gitu atau kebakaran. Langsung dilihat anaknya. Selalu begitu, jangan. Dicek harus gitu. Jadi kalau bayi kita nangis, dicek harus. Pastikan yang pertama dia dalam keadaan aman, ya, tidak lagi jatuh atau melakukan kalau sudah mau di ujung tangga seperti itu mau jatuh ke bawah. Pastikan dia aman. Yang kedua, pastikan dia tidak dalam keadaan membutuhkan pertolongan segera seperti dia punya popok basah seperti itu. Tapi di luar itu jangan langsung kita berikan perhatian langsung kepada dia langsung dan kita panik seperti itu karena bayi itu jenius sebenarnya. Ada data yang saya dapat dikatakan bahwa bisa dibilang semua bayi itu jenius. Tidak ada yang bodoh, terlepas siapapun orang tuanya. Jadi mereka sangat observatif karena mereka tidak punya gambaran apa-apa. Nah, dan mereka pintar sekali memanipulasi. Jadi anak dari kecil sudah diajarkan bahwa ada hal tertentu, ada aturan main di dalam keluarga. Jadi saya kalau waktu Miracle kecil, kalau dia nangis saya akan datang, saya bilang gini, Miracle, stop crying. Saya langsung bilang, stop crying. Tell daddy what's going on. What's wrong. Jadi kalau dia nangis, saya bilang, wah, Miracle, saya peluk dulu biasanya. Saya peluk, saya pastikan tidak bahaya ya. Saya peluk, biasanya kan ada emosi yang terganggu gitu. Yang tiba-tiba guncang. Setelah saya peluk, kemudian saya bilang gini, saya pegang mukanya. Miracle, stop crying, berhenti nangis, ceritakan kepada daddy. Ceritakan. Jadi anak saya sampai sekarang tidak pernah nangis yang parah banget. Dan dia gampang sekali cerita. Seperti itu gitu. Jadi dari mereka balita biasakan jalin komunikasi yang positif. Nah, saya juga belajar begini. Bayi tidak boleh diajak ngomong dan bahasa bayi. Kita orang tua suka sekali gitu kan. Gitu. Bayi kan nggak bisa ngomong. Kita ikutin gitu kan lucu gitu. Nah, ternyata ada psikolog anak yang saya baca artikelnya mengatakan gini, tidak boleh ngomong bahasa bayi ke anak. Kenapa? Dia ingin belajar bahasa. Tetapi dia belum bisa. Jadi kita harus cara bicara yang baik. Jadi saya dari anak saya, dari kecil saya langsung ngomong, ada apa? Miracle, dan saya cerita kepadanya. Miracle tadi Dedi dari kantor cerita gini. Jadi ini kami praktekkan, bahkan cerita dari istri saya, karena istri saya minta dia lakukan seperti itu. Jadi istri saya dulu cerita, karena istrinya masih kerja di kantor ya, waktu hamil besar. Jadi waktu itu pernah satu kali katanya bosnya GM mereka di Jakarta minta dia harus mengerjakan tugas khusus yang banyak sekali dalam waktu yang singkat. Jadi waktu itu langsung dia bilang di perut ya ke Miracle, dia masih fetus ini sambil elus perutnya. Terus kemudian dia ngomong sama Miracle, Dek, diam sebentar ya, Mami harus kerjakan tugas bos minta. Jadi Mami harus konsentrasi, jangan ganggu dulu ya. Terus istri saya cerita, selama sampai tugas itu selesai, Miracle dalam perut nggak bergerak sama sekali, dia diam, gitu. Jadi sebenarnya bayi sudah ngerti. Cuma seringkali kita yang tidak sadar orang tua gitu. Jadi seperti itulah mungkin golden moment ya yang kami bangun di keluarga gitu. Jadi sampai sekarang anak saya terbiasa untuk cerita, untuk curhat dan bicaranya dalam ya. Saya dari Miracle dari kecil itu kalau bicara dengan dia dalam. Makanya saya sudah cerita kemarin waktu dia masih SMP pun saya sudah bisa cerita bagaimana menggunakan uang tabungan yang seharusnya untuk uang sekolahnya dia. Saya sudah bisa cerita ke dia seperti itu gitu. Untuk ambil keputusan sampai untuk masa kuliahnya dia, padahal dia masih kelas 3 SMP. Jadi biasakan untuk berbicara yang baik dalam bahasa sederhana dengan emosi yang positif kepada mereka dan jelaskan terus, termasuk prinsip Alkitabnya, kenapa itu harus diambil. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan. Baik, terima kasih Bang. Tetap bisa ada komunikasi ya dengan anak ya, walaupun mereka masih kecil ya, karena mereka akan memperhatikan kita ya.
Saya juga kayaknya abang anaknya perempuan ya, saya terapkan ke anak saya laki-laki memang. Kalau mau pergi ke mall harus lebih dahulu bicara. Tidak ada request yang macam-macam. Ini cuma jalan-jalan. Nah, jadi memang nggak ada tuh nangis-nangis minta ini minta itu ya. Dan memang kita harus preventif dulu gitu sehingga apa ya, anak kita mengerti pesannya ya, dan mereka bisa ikuti ya. Oke, tunggu ya, ada lagi nggak nih? Oke, sudah ucapan terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi kalau kita boleh lihat di pelajaran 3 hari ini, hari pertama adalah bagaimana membuka pemahaman untuk anak bahwa bekerja itu bukan hanya untuk sekedar mencari basic needs, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain dan pelayanan bagi Tuhan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memenuhi tangki emosional anak dengan kasih. Dan yang ketiga ini menjadi inspired person untuk anak-anak. Jadi menjadi orang yang memberi inspirasi kepada mereka yang lebih muda. Dan pada saat anak-anak menerima hal-hal ini dalam kehidupan mereka, akan lebih mudah ya buat mereka untuk siap untuk bersedia Tuhan pakai ya, menjadi berkat bagi orang lain ya, Bang ya. Karena kalau tidak mereka akan hadir dengan anak yang hanya mementingkan diri sendiri toh. Ya, apa-apa mikirin aja diri sendiri, mikirin diri sendiri gitu. Saya juga sempat lihat anak-anak ya yang mungkin sekarang ini 5 tahun kerja gitu ya, jalan-jalannya sebelum pandemi ya. Waduh, keluar negeri. Wah, hebat ya anak-anak sekarang ya. Keluar negeri jalan-jalannya. Oh, ini mementingkan diri namanya ini. Kalau zaman-zaman kita nggak ada. Berarti ya begitulah anak sekarang kan. Selfish juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendidik mereka supaya mereka belajar berbagi juga dan perhatian mereka pada hal-hal yang di luar mereka ya, bukan hanya diri mereka sendiri. Oke, nggak ada lagi dan Bang ada hal penutup Bang untuk statement-statement sebelum ya kita tutup nih acara kita nih ya. Untuk 3 hari ini kita sudah dapatkan banyak input pengetahuan dan kita akan terus belajar ya. Bang Elvin sharing dari berbagai buku yang pernah dibaca dan juga pengalaman-pengalaman dan kita boleh dapatkan itu dan ya mungkin one day saudara yang juga akan bisa berbagi ya. Kita lihat momen nanti mungkin kita bisa saling belajar, kita nggak tahu nih one day mungkin even through education ini bisa saling belajar satu dengan yang lain. Bang silakan Bang, ada hal tutup. Mungkin ada satu tambahan yang saya ingatkan bahwa kembali bahwa tujuan utama pendidikan anak itu 3 tadi ya, bagaimana mengenalkan Tuhan kepada mereka sejak kecil, kemudian bantu mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan sejak masa kecil, dan satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan mereka menjadi seorang misionaris sejak saat ini. Jadi sejak mereka kecil, sudah bantu bikin proyek sama-sama. Itu golden moment-nya loh, itu bagus banget. Seperti tadi cerita yang Edgar tadi, cerita bagaimana omanya kasih tahu. Jangan pernah ajarkan anak miskin. Jangan kasih tahu mereka miskin. Gitu. Jadi walaupun mereka betul-betul miskin, sebenarnya malah akhirnya anak itu dapat inspirasi, saya harus menjadi orang yang menolong orang lain. Seperti itu. Jadi sudah bikin proyek sejak anak kalian kecil. Cerita sama dia, Dek, ini cerita lo di Alkitab, kita mau bikin apa untuk nolong, siapa yang perlu dibantu ya gitu. Jadi seperti itu yang saya lakukan dengan Miracle sejak dia kecil. Jadi sampai sekarang dia sudah terbiasa sekali untuk mandiri melakukan sesuatu. Sampai kemarin itu waktu dia, karena selama di homeschooling kan, dari SD, setiap saya punya pelayanan keluar, pada saat sekolah saya selalu bawa dia. Nah pada saat kami pindah ke Malaysia, karena waktu itu rencana dia sekolah ke Jerman, jadi dia sudah harus masuk ke Goethe Institute 3 kali seminggu. Jadi dia sudah tidak bisa travel dengan saya lagi. Jadi pas liburan berikutnya, waktu kami rencana mau jalan-jalan ke luar negeri, dia malah bilang gini, Dedi aku nggak mau liburan, Mami Dedi aja yang jalan sendiri. Kenapa? Aku mau mission trip. Setahun ini aku nggak bisa ikut layanan gara-gara sekolah. Saya sampai kaget gitu. Loh, ini anak remaja loh, bisa berpikir kayak gitu, masih 16-17 tahun gitu. Dan cerita dari teman-teman di sekolah sekarang sangat mengerikan. Kenapa? Teman-temannya sekarang itu tidak mengerti deadline. Tugasnya selalu berantakan, terutama tugas kelompok ya gitu, selalu berantakan. Jadi setiap semester dia sudah 4 semester lewat, 6 semester kalau nggak salah udah lewat, termasuk 2 semester padat. Itu hampir selalu punya masalah.
Jadi anak sekarang sudah tidak mengerti untuk mandiri mengerjakan tugasnya dan selalu komplain. Waduh, dan komplainnya itu sudah kesana kemari karena dengan gadget kan bisa komplain langsung email ke siapa gitu, ke rektornya, padahal salah mereka gitu. Jadi dan berbeda sekali dengan anak saya, maka anak saya sekarang selalu dapat komplimen dari dia punya dosen. Wah, kamu positif banget gitu. Kadang-kadang dalam presentasi pun di kelas karena lewat Zoom sekarang kan, kadang-kadang cuma dia sendiri yang hidupin video dan betul-betul perhatian, yang lain itu nggak jelas kemana gitu. Jadi karena memang zaman sekarang adalah pendidikan anak-anak kita sudah semakin kacau balau karena orang tua yang sudah semakin sibuk di luar gitu. Jadi anak-anak Anda akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi dari miracle dari anak saya. Kenapa? Zamannya ada semakin sulit. Dan ingat satu hal juga yang saya perlu ingatkan begini. Kalau umpama di sini masih ada 2 suami istri, bapak dan ibu yang masih punya karir masing-masing. Saya nasihati 1 orang mengalah. Relakan karir untuk fokus pendidikan ke anak-anak. Karena saya sudah lakukan itu. Dari tahun 2000 saya sudah fokus jadi bapak rumah tangga aja nih, bukan ibu rumah tangga gitu. Waktu itu juga saya kadang-kadang malu ngomongnya gitu. Tapi sekarang saya bersyukur saya melihat hasilnya anak saya gitu. Jadi 2 hal ini saya perlu ingatkan bahwa salah satu minimal dedikasikan, korbankan karir Anda untuk betul-betul mendidik anak. Karena ini sesuai dengan rencana Alkitab sebenarnya. Dan yang kedua, mulai bikin proyek sejak saat ini. Dan ada beberapa dari kalian yang sudah punya proyek. Saya seperti keluarga Wenas, ya, keluarga Siregar, sorry, ibunya Boru Wenas. Mereka sudah punya proyek sejak dari kecil. Jadi mulai lakukan. Ini sepertinya keluarga Simatupang juga ini sudah punya proyek juga nih, karena dulu sama-sama Uncle Elvin ya, kita bagi-bagi jus ya. Jadi mulai bikin proyek. Jadi mereka sudah merasa saya sudah bisa lakukan sesuatu. Kalau perlu tanya ide mereka. Mau bikin apa lagi dek kita ya? Kita bikin gitu. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan di bagian akhir. Semoga yang dibagikan ini boleh menjadi inspirasi dan membantu Anda menjadi super mom dan super dad ya. Yang tidak saja membina rumah tangga yang baik sekarang, kesiapan anak-anak Anda, tetapi bahkan anak-anak Anda boleh menjadi misionaris modern seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti juga Esther di zaman Alkitab di zaman modern ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Bang Elvin untuk waktunya, untuk persiapan dan segala macam untuk berkat yang diberikan kepada kita. Ya, banyak hal yang kita pelajari ya. Kita ucapkan terima kasih Bang Elvin. Boleh lambaikan tangan. Ya, nggak semuanya ada di video ya. Oke, kita akan ambil foto terakhir ya untuk malam hari ini. Boleh open cam. Tunggu ya, saya siapin dulu dia punya tempat untuk menampung ininya. Sambil saudara siapkan open cam ya supaya kita bisa simpan gambar kita ya. Ini saya nggak tahu, kayaknya pesertanya juga banyak yang kami tidak kenal, mungkin dari berbagai wilayah, dan mohon maaf mungkin kalau kita tidak punya waktu sambil berkenalan ya. Jadi ya kita bersyukur, kami dari Clubium Academy bersyukur untuk kesempatan dapat berkat dari Bang Elvin, dan semoga next-nya lagi kita boleh dapat kesempatan dari pembicara-pembicara yang lain. Oke, boleh open cam. Saya mau ambil gambarnya ini, belum semuanya open cam nih. Oke, yang halaman 1 layar pertama ya. Oke, saya masih tunggu, silakan. Tuh ada gambarnya bagus. Oke, nanti habis open cam kita berdoa ya. Habis kita ambil picture kita berdoa untuk Bang Elvin. Sebentar. Oke, saya ambil apa yang dapat. Tunggu ya, ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua ya, halaman 2. Windows yang kedua. Oke, 2, 3. Iya. Oke, kita akan berdoa. Dan saya melihat di sini ada sahabat saya, Pendeta Okto. Bolehkah Pendeta doakan kita semua dan Bang Elvin khususnya yang telah berbagi berkat kepada kita selama beberapa hari ini. Pak Pendeta, boleh? Baik, selamat malam. Doa berkat itu dari Pendeta. Selamat malam buat kita semua, Bang Elvin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
Oke, kita berdoa bersama. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih. Sungguh Tuhan satu kemurahan yang tak ternilai ketika Engkau mempercayakan kepada masing-masing kami para orang tua. Satu harta titipan yang surga percayakan bagi kami. Yang di dalam tangan dan pengaruh kami, mereka boleh dibawa kepada surga atau sebaliknya. Tuhan, untuk beberapa hari ini kami boleh belajar bersama, dan bahkan dengan tuntunan Tuhan melalui pelayan-pelayan yang Tuhan telah tentukan, khususnya malam hari ini, kami boleh mendapatkan pelajaran dari Bang Elvin Bidi. Kiranya Engkau menolong kami, para orang tua, dengan hikmat surga, menerapkan setiap pelajaran, dan bahkan tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami rindu tidak ada satu ikatan dalam keluarga kami yang terputus bila mana kami bertemu muka dengan Engkau. Amin. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi keluarga Elvin Bidi bersama dengan istri dan Miracle Putri yang terkasih. Kiranya Engkau memberkati pelayanan beliau. Rumah tangga ini Tuhan percayakan dengan banyak panggilan yang mereka komitmenkan untuk mereka layani. Biarlah dengan pertolongan surga, mereka boleh menjalankan dengan penuh sukacita oleh karena kasih mereka kepada hamba-Mu. Berdoa bagi kesehatan keluarga ini dan kami semua yang bergabung malam hari ini. Dan biarlah Tuhan juga memberkati Kerubium Homeschooling bersama dengan para staf dan pengurusnya, khususnya Bang Markus di sini sebagai koordinator. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka sekalian, hikmat surga menjadi bagian kami. Kembali Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Mohon ampun atas dosa kami yang begitu besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Beta Okto. Terima kasih Bang Elvin. Dan terima kasih untuk semua saudara yang sudah berkumpul setia mengikuti kegiatan kita selama beberapa hari ini ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih. Ada yang dari Papua ini? Ada yang dari Papua? Kayaknya tadi ada Ibu Waramuri ya. Iya, selamat malam, Sir. Thank you. Ya. Dari Iya, Papua saya ini Ibu kan, Dina atau? Waramuri. Iya. Oh, puji Tuhan, Mem. Iya, terima kasih. Walaupun agak Senang malam di sana ya, Mem. Iya, sudah mau jam 10. Puji Tuhan, Mem. Iya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin ya kita cari siapa yang bisa sharing di event seminar True Education ya. Mungkin saudara-saudara yang punya usulan siapa, kasih tahu kami ya, supaya kita bisa kontak. Baik, dan Sir. Senang lagi. sekali bisa ketemu malam ini, Ya. mendapat banyak pengalaman. Amin, Iya, terima terima kasih. kasih. Ya. Oke, Baik, terima Tuhan kasih. berkati Selamat malam. dan terus menjadi berkat. Dan berkati. Ya, bye-bye. Wah.